Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu mari kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, yang mana kita baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini merupakan karunia dari Allah. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kuat, namun ini semata-mata karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mensyukurinya dengan cara kita senantiasa mentaati, mematuhi segala perintah-perintah Allah, dan kita berusaha menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat di hari Jumat, karena kata Nabi, ma'rudatun alayya, salawatnya akan disampaikan langsung kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, sehingga nantinya kelak berharapnya kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari baginda Rasulullah di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini pembahasan terakhir, bagian ketiga, atau part 3, pembahasan mengenai tasyahud. Setelah kemarin kita membahas mengenai berbagai macam bacaan tasyahud yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampailah kita di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani hukmi tartibi alfadzi tasyahud. Ini penjelasan mengenai hukum tertibnya membaca lafaz-lafaz tasyahud. I'lam anna tartiba fi tasyahud mustahabbun laisa biwajib. Ketahuilah bahwa tertib atau berurutan dalam bacaan tasyahud itu mustahab, sunnah, bukan wajib. Falau qaddama ba'dahu ala ba'din jaza 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi qalahu al-jumhur. Apabila seseorang dia mendahulukan sebagian daripada sebagian yang lain, maka boleh menurut pendapat madhab yang sahih lagi terpilih. Dan itu menurut pendapat jumhur para ulama. Wa nassa alaihi Syafi'i rahimahullah fil dan Imam Syafi'i, ada nas yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Um. Wa qila la yajuzu ka alfadhi al-Fatihah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa tidak boleh. Jadi bacaan tasyahud itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu disebutkan bahwa boleh kalau kita tidak berurutan
Bacaan tasyahud kan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau misalnya syahadatnya dulu, misalnya at-tahiyyatul kan ada bacaan seperti ini. Nah, 2 pekan lalu pernah kita baca, ya. Itu tidak apa-apa. Namun ada pula mengatakan bahwa tidak boleh, harus berurutan, ya. Kalau kita bagi itu kan jadi 3 bagian. Bagian pertama at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu yang pertama. Bagian yang kedua assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baru yang ketiga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau misalnya ini tidak berurutan seperti ini, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Karena seperti lafaz atau bacaan surah Al-Fatihah yang harus berurutan, jadi tasyahud pun harus berurutan. Wa yadullu lil jawaz taqdimus salami ala lafdhi syahada fi ba'd riwayat. Nah, pendapat yang mengatakan boleh kalau tidak berurutan, maka berpendapat dengan dalil yang lafaz assalam tadi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu, ya. Maka itu ada beberapa riwayat yang mendahulukan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Wa ta'khiruhu fi ba'dihha kama qaddamnah, dan ada pula ya riwayat yang mengakhirkan assalamu alayka. Jadi urutannya setelah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Seperti itu. Wa ammal Fatihah fa alfadhuha wa tartibuha mu'jizun fala yajuzu taghyiruhu. Dan adapun bacaan Al-Fatihah, ya, maka lafaznya dan tertibnya maka itu sifatnya i'jaz, mu'jiz, ya. Fala yajuzu taghyiruhu, tidak boleh diubah, ya, dia harus berurutan, ya, surah Al-Fatihah, karena itu langsung diturunkan, ya, artinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan itu satu paket, satu surah utuh. Jadi tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh diganti, harus berurutan, ya. Karena sama-sama kita tahu bahwa seperti surah Al-Baqarah, maka itu kan sebenarnya turunnya tidak berurutan sebagaimana kita kenal, kita baca dalam mushaf Al-Quran saat ini. Ya, dulu Nabi mendapatkan wahyu, ya, itu kan tidak berurutan. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau Al-Fatihah dia satu surah utuh yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 2 pendapat, boleh kalau bacaan tasyahud, ya, boleh berurutan, boleh tidak. Ya, kita amalkan saja yang sudah ada. Ya, artinya ini kita ada wawasan bahwa ada pendapat yang mengatakan boleh tidak berurutan. Wala yajuzu tasyahhudu bil ajamiyyah liman qadira 'ala al-arabiyyah. Tidak boleh membaca tasyahud dengan bahasa ajam, ya, yang bukan Arab, liman qadira 'ala al-ajamiyyah, bagi orang yang bisa membacanya dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Bangka, tidak boleh. Harus bahasa Arab bagi orang yang mampu. Wa man lam yaqdir tasyahhada bilisanihi
wa yata'allam kama dzakarnahu fi takbiratul ihram. Nah, bagi yang tidak bisa, siapa? Contohnya apa, Bapak, Ibu-ibu? Orang yang tidak bisa baca tasyahud dengan bahasa Arab, siapa contohnya? Teman-teman yang mu'allaf, saudara-saudara kita yang mu'allaf, mereka baru masuk Islam, ya. Tentu kesulitan membaca tasyahud dengan bahasa Arab. Nah, bagaimana? Untuk mereka ini orang yang tidak bisa, wa man lam yaqdir tasyahhada bilisanihi. Maka baca tasyahudnya dengan bahasanya sendiri. Jadi boleh, ya, dengan bahasa yang dipahami. Ya. Namun dia harus belajar, ya. Dia harus tetap belajar sebagaimana yang telah kami sebutkan. Imam Nawawi jelaskan dalam pembahasan mengenai takbiratul ihram. Ya, seperti itu. Karena kan saudara-saudara kita yang mu'allaf, masya Allah, ya. Mu'allaf itu kan artinya lembut hatinya. Ulfah, ya, mu'allaf. Nah, jadi tentu harus butuh waktu agar bisa melaksanakan sholat sebagaimana kita yang sangat fasih, semuanya menggunakan bahasa Arab. Jadi teman-teman mu'allaf harus butuh waktu, ya. Boleh membaca tasyahud, ya, itu dengan bahasa sendiri, namun dia harus tetap belajar, bertahap, berguyur. Berikutnya faslun fi bayani anna sunnata fi tasyahudil israr, mengenai penjelasan sunnah membaca tasyahud secara sir. As-sunnatu fit tasyahudi al-israr li ijma'il muslimina 'ala dzalik. Ya, sunnah dalam membaca tasyahud itu adalah sir membacanya. Ya, bukan jahar. Sir, dan kita ya sudah melakukannya, ya, dengan bacaan yang lirih, ya, tidak lantang, ya, tapi lirih. Ini menurut ijma' kaum muslimin, para ulama. Wa yadullu alaihi minal hadis, dan dalilnya adalah sebuah hadis ma rawainahu fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala minas sunnati ay yukhfiya tasyahhud. Ya, hadis sebagaimana yang telah kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan Sunan Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minas sunnah ayyukhfiya tasyahud. Ya. Sunnah hukumnya untuk melirihkan bacaan tasyahud, ya, tidak lantang. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan wa qala Al-Hakim sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dan Imam Hakim mengatakan bahwa ini sahih. Wa idza qala as-sahabi min as-sunnati kadza kana bi ma'na qawlihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam as-sahabi ada menambahkan min as-sunnati kadza, lafaznya min as-sunnati kadza. Ya, ada penambahan lafaz kadza. Ya, tapi maknanya adalah sama. Hadza huwal madhhabus sahihul mukhtar alladzi alaihi jumhurul ulama minal fuqaha wal muhadditsin wa ashabil usul wal mutakallimin. Ya, ini ya pendapat yang jelas. Jumhur ulama mengatakan tasyahud dibaca dengan sir. Falau jahara bihi, apabila seseorang membacanya dengan jahar, bagaimana? Kuriha, makruh hukumnya. Namun walam tabtul salatuhu, salatnya tidak batal, artinya salatnya tetap sah, namun makruh, ya. Wala yasjudu lis-sahwi, dan dia tidak perlu untuk sujud sahwi, ya. Kalau ada orang yang membaca tasyahud secara lantang, ya, maka salatnya tetap sah, tapi hukumnya makruh, ya. Itu Bapak-bapak, ya, Ibu-ibu, penjelasan mengenai
tasyahud. Ya. Nanti ini hanya kulitnya saja. Ya, nanti isi dalam yang lebih luas nanti dalam kajian fikih. Ya. Berikutnya, babus salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud. Nah, ini bab tentang salawat ya kepada Nabi setelah membaca tasyahud. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, tasyahud kan hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu baru salawat. Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah, bagaimana penjelasannya? I'lam anna salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun 'inda Syafi'i rahimahullah ba'da tasyahhudil akhir. Ketahuilah bahwa salawat kepada Nabi wajib menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah setelah tasyahud akhir. Tasyahud akhir, tasyahud awal nanti akan dijelaskan. Lau tarakaha fihi lam tasihha salatuhu. Kalau seseorang meninggalkannya atau tidak membaca salawat ya saat tasyahud akhir, maka tidak sah salatnya. Wala tajibu salatu ala ali Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ala al-madhhab as-sahih al-mashhur. Lakin tustahab wa qala ba'du ashabina tajib. Nah, untuk membaca lanjutannya ya salawat artinya kepada keluarga Nabi Muhammad ya, itu Imam Syafi'i tidak wajib ya, tidak wajib untuk disampaikan kepada keluarga Nabi. Jadi cukup kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Namun ada pula yang mengatakan bahwa wajib ya, seperti itu. Wal afdal ay yaqul, dan yang lebih afdal ya, seseorang membaca ini lafaz salawat ya, atau yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah ya. Ini Imam Nawawi mengatakan lafaznya seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad abadika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya, beda ya Pak ya. Nah, biasanya kalau kita seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya, jadi tidak dan seterusnya, tidak ada an-nabiyil ummi, azwajihi wa dzurriyyati, tidak. Dan ini pendapat daripada Imam Nawawi rahimahullah. Lafaznya seperti ini. Apakah yang kita baca selama ini salah? Salah tidak kira-kira yang kita baca selama ini? Tidak ya. Silahkan, tidak mengapa. Jadi Imam Nawawi pun menambahkan wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi ya. Tapi kalau nanti ada yang membacanya tidak ada terhadap keluarga Nabi ya boleh, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa itu sunnah bukan wajib ya, seperti itu. Rawaina hadhihi al-kayfiyah fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim an Ka'b bin Ujrah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ba'daha wa huwa sahihun min riwayat ghairi Ka'b. Ya, bacaan ini telah kami riwayatkan ya dari dua kitab ya, Sahih Bukhari dan Muslim
Jadi beliau kumpulkan menjadi bacaan yang di atas tadi yang kita baca. Ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali sebahagiannya. Dan ini pendapat yang sahih. Ada pula selain dari riwayat sahabat Ka'ab bin Ujrah. Wa sayati tafsiluhu fi kitab as-shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala wallahu a'lam. Ya, penjelasannya dalam kitab as-shalah. Ya. Terakhir Bapak-bapak, wal wajibu minhu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa in syaa'a qala sallallahu 'ala Muhammad wa in syaa'a qala sallallahu 'ala rasulih aw sallallahu 'ala nabi. Nah, silakan mau pakai yang mana boleh. Jadi banyak, ya. Imam Nawawi mengatakan wa insya'a, ya, kalau dia mau pakai yang lafaz ini, kalau mau yang ini atau yang itu, silakan. Walana wajhun annahu la yajuzu illa qawluhu Allahumma shalli ala Muhammad, walana wajhun annahu yajuzu an yaqul sallallahu ala Ahmad. Nah, boleh juga sallallahu ala Ahmad, bukan Muhammad, boleh. Wa wajhun, ada pula pendapat annahu yaqul sallallahu alaihi, ya, wallahu a'lam. Ya, banyak, silakan dipilih. Wa amma tasyahhudul awal fala tajibu fihi salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bila khilaf. Dan adapun tasyahud awal, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka ini tidak wajib dibaca dan ini tidak ada khilaf di dalamnya. Ya, artinya para ulama sepakat bahwa tasyahud awal tidak perlu membaca salawat dan kita sudah mengamalkannya. Ya, salat tasyahud awal kita hanya membaca sampai Allahumma shalli ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah, seperti itu, ya. Tasyahud awal tidak wajib. Wa hal tustahab, apakah sunnah hukumnya? Fihi qaulani, di dalamnya ada dua pendapat. As-sahhuhu ma tustahab, ya, yang paling sahih adalah hukumnya mustahab, sunnah. Wala tustahabbus salatu 'alal ali 'alas sahih, ya. Salawat kepada keluarga Nabi itu menurut pendapat yang sahih bahwa, ya, tidak sunnah hukumnya. Wa qila tustahab, ada yang mengatakan juga sunnah membacanya. Wala yustahabbu ad-du'a'u fi at-tasyahhudil awwal 'indana bal qala ashabuna yukrah, dan tidak disunnahkan membaca doa di dalam tasyahud awal menurut pendapat kami. Nah, bahkan sebahagian murid-murid Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh, ya. Jadi, ya, tidak ada penambahan doa yang lain, ya. Cukup membaca dengan apa yang sudah kita amalkan selama ini. Li'annahu mabniyun 'ala at-takhfif bi khilaf at-tasyahhudil akhir wallahu a'lam. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, jadi bacaan salawat, ya, bacaan tasyahud, alhamdulillah, ya, selama ini kita sudah membacanya dengan benar, ya, tinggal, ya, diamalkan, dilanjutkan, ya, bacanya ya diperhatikan, ya, jangan sampai, kan sempat dibahas biasanya ada kesalahan itu di tasydid at-tahiyyatul, ada yang membacanya at-tahiyyatul, tahiyya, ini kan kurang tepat, harusnya ada tasydid di situ, at-tahiyyatul, mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu
alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina. Nah, nanya ini dibaca panjang 2 harakat. Ya, bukan assalamu alaina wa ala, enggak. Nah, tinggal kita perhatikan saja di bacaan kita. Ya. Jadi ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah berbagai macam bacaan tasyahud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi menambah ilmu kita, wawasan kita bahwa ya ada kok bacaan yang lain selain yang kita amalkan, sehingga kalau kita mendengar ada teman kita, kerabat kita, sahabat kita, sporadik yang membacanya agak berbeda dari kita, nah, maka ya tidak usah kita permasalahkan. Nah, kecuali ya ternyata bacaannya memang benar-benar agak berbeda, nah, ya yang keluar dari relnya misalnya, kita dengar kok benar-benar beda, nah itu baru bisa kita bertanya, ya. Tapi insya Allah ya selama ini ya benar adanya, ya. Ya ini hanya ya pendapat-pendapat para ulama, ya, seperti tadi kalau membaca sholawat yang tanpa keluarga Nabi, ada yang mengatakan boleh, ya. Kalau tidak dibaca, ya, wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Ya, kalau membacanya wa ala ali sayyidina Muhammad ya juga silakan, ya. Seperti itu, ya, Bapak-bapak. Sekali lagi ini baru kulitnya saja, karena ini bukan kitab fikih sebenarnya, ya. Nanti untuk dikupas secara lebih detail, nah itu nanti dalam kajian fikih. Ya, ini Imam Nawawi hanya menjelaskan kulitnya saja, ya. Karena kan dalam keseharian kita pasti ada sholatnya, maka bagaimana tata cara sholat, ya, beliau jelaskan secara ringkas, ya. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah menjalankan salat 5 waktu yang wajib, ya Bapak, ya. Wajib itu salat 5 kali sehari, bukan 4 kali, bukan 3 kali, ya. Apalagi sekali seminggu, tidak. Tapi 5 kali sehari itu yang wajib, ya, itu harus kita jaga. Nah, adapun yang sunnah bagaimana? Salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, ini syukur-syukur bisa kita tambah, ya, kita jalankan juga, kita amalkan. Karena kata Nabi kan ini seperti menambal, ya, menjadi tambalan apabila dalam salat wajib kita ada yang bolong-bolong, maka salat sunnah ini akan menambal. Dan tidak sedikit, ya, keutamaan orang yang mengamalkan salat sunnah, seperti tahajud, ya, fadilahnya luar biasa. Salat duha, masya Allah, pembuka pintu rezeki dan lain sebagainya, ya. Dan ya mudah-mudahan, ya, artinya gini, kalaulah kita melihat orang yang wafatnya dalam salat, Bapak, kira-kira seperti apa pandangan kita? Pasti kan kita menganggap bahwa masya Allah dia beruntung kalau orang yang wafatnya ketika salat. Ya, kalaulah memang sudah saatnya kita wafat, ya kita berharap Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di masjid ketika kita sedang menjalankan atau mengamalkan salat, ya, seperti itu, masya Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pagi hari ini. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan di pekan berikutnya, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.